Real Madrid memasuki babak baru yang penuh tanda tanya. Liga Champions musim ini menghadirkan tantangan berbeda dengan format league phase yang menuntut konsistensi sejak awal. Tidak ada ruang untuk lengah, setiap laga bisa menjadi penentu arah perjalanan. Buat tim sebesar Madrid, ekspektasi selalu sama, harus melangkah sejauh mungkin. Tapi kali ini, tekanannya justru semakin besar karena semua mata ingin tahu seperti apa wajah baru Madrid di tangan pelatih muda ini. Xabi Alonso datang dengan filosofi segar, mencoba membangun keseimbangan antara tradisi sepak bola Madrid yang ofensif dengan pendekatan modern yang lebih terstruktur. Namun, membentuk tim yang solid dalam waktu singkat bukanlah perkara mudah. Inkonsistensi kadang masih terlihat, terutama saat menghadapi momen-momen krusial di lapangan. Hal inilah yang membuat perjalanan Madrid di Liga Champions terasa semakin menegangkan. Karena mereka belum benar-benar menemukan ritme terbaiknya. Sekarang, yang jadi pertanyaan besar, mampukah Real Madrid melewati fase penuh tekanan ini sambil merajut keutuhan di bawah pelatih baru mereka? Alonso butuh bukan hanya kualitas individu para pemain bintangnya, tetapi juga kesatuan kolektif yang bisa menghidupkan identitas baru Madrid. Tantangan sudah menunggu di depan, dan setiap laga akan menjadi ujian apakah mereka siap menegaskan diri atau justru harus tersandung sebelum mencapai tujuan. Drawing Liga Champions yang digelar di Monaco, Kamis, 28 Agustus 2025, jadi sorotan besar di Eropa. Dari undian itu, Real Madrid harus menghadapi perjalanan yang tidak ringan di league phase. Xabi Alonso dan anak asuhnya dipertemukan dengan nama-nama besar yang sudah terbukti tangguh di kompetisi ini. Manchester City, Liverpool, dan Juventus jadi tantangan paling mencolok karena tiga tim tersebut memiliki sejarah panjang serta kualitas kuat yang bisa memberi tekanan besar kepada siapapun. Namun ujian Madrid tidak berhenti sampai di situ. Selain trio raksasa tersebut, mereka juga dipertemukan dengan Benfica yang terkenal disiplin, Marseille dengan fanatisme suporternya, Olympiakos yang kerap menyulitkan di kandang sendiri, AS Monaco dengan karakter kejutan khasnya, serta Kairat Almaty yang meski di atas kertas lebih lemah, tetap bisa menjadi batu sandungan jika diremehkan. Dengan format baru yang menuntut konsistensi, setiap pertandingan menjadi penting dan setiap poin bisa menentukan arah perjalanan El Real. Bagi klub sebesar Madrid, tantangan seberat ini tentu bukan hal yang baru. Tapi konteks kali ini berbeda. Xabi Alonso baru memulai langkahnya di kursi panas Santiago Bernabeu. Ia bukan sekadar pelatih baru, tapi sosok yang harus langsung membuktikan diri di panggung terbesar. Kegagalan dalam fase awal bisa dengan cepat mengubah persepsi publik dari optimisme menjadi keraguan. Bagi Alonso, inilah kesempatan sekaligus ujian. Apakah ia benar-benar mampu mengemban beban sejarah klub ini? Real Madrid memang sudah mengenal lawan-lawannya, tapi kedekatan itu justru bisa menjadi ancaman. City sudah pernah menghancurkan Madrid dalam beberapa musim terakhir. Liverpool memiliki sejarah pertemuan yang panas dengan Los Blancos. Sementara Juventus selalu menjadi lawan dengan mentalitas kompetitif di Eropa. Ditambah lagi, tim-tim seperti Benfica dan Monaco seringkali menjadi pengganggu yang sulit diprediksi. Ini membuat fase grup kali ini tak hanya soal kekuatan, tapi juga soal bagaimana Alonso bisa mengatur strategi jangka panjang. Meski demikian, peluang Madrid untuk melewati fase ini tetap terbuka lebar. Kualitas pemain yang mereka miliki jelas masih berada di level tertinggi. Kombinasi pengalaman dari pemain senior dan energi dari wajah-wajah baru bisa menjadi senjata utama. Pertanyaannya tinggal, apakah Alonso bisa menemukan formula yang tepat untuk menyeimbangkan semuanya? Karena di Liga Champions, yang menang bukan hanya tim dengan nama besar, tapi juga tim yang paling siap secara kolektif. Xabi Alonso sendiri bukan sosok yang asing dengan tekanan. Sebagai mantan pemain yang pernah mengangkat trofi Liga Champions, ia paham betul atmosfer dan tuntutan kompetisi ini. Pengalamannya sebagai gelandang yang dulu jadi otak permainan bisa membantunya membaca situasi dan menyiapkan taktik. Namun, menerjemahkan itu semua sebagai pelatih di level tertinggi tetap jadi tantangan berbeda. Butuh waktu, kesabaran, dan kepercayaan dari skuadnya.
Jika Alonso mampu memanfaatkan momentum, bukan tidak mungkin Real Madrid keluar dari fase ini dengan status lebih kuat. Tidak hanya lolos, tapi juga menemukan identitas baru di bawah pelatih muda mereka. Justru lawan-lawan berat ini bisa menjadi jalan untuk menguji sekaligus mengasah mentalitas tim. Jika mereka berhasil melewati semua rintangan, Madrid tidak hanya akan diperhitungkan sebagai favorit juara, tapi juga akan semakin berbahaya di babak gugur. Real Madrid seolah memang ditakdirkan untuk terus berhadapan dengan Manchester City. Dalam 5 tahun terakhir, keduanya sudah bertemu 10 kali di ajang Liga Champions. Rekor yang luar biasa seringnya mempertemukan dua kekuatan besar ini menegaskan bahwa duel Madrid City sudah menjadi salah satu rivalitas modern paling panas di Eropa. Tidak heran, pertemuan terbaru ini kembali dianggap sebagai partai yang syarat gengsi sekaligus penuh tekanan. Kedua tim saling mengenal luar dalam. City tahu persis kekuatan Madrid yang bisa bangkit di momen krusial, sementara Madrid juga sudah paham betul bagaimana mesin Guardiola bekerja dengan presisi. Namun ada bumbu baru di laga kali ini. Madrid kini dipimpin oleh Xabi Alonso, sosok yang pernah menjadi andalan Guardiola saat keduanya berada di Bayern Munich. Alonso mengenal pola pikir Pep, cara kerjanya, hingga detail kecil yang mungkin bisa menjadi kunci untuk meredam City. Inilah yang membuat pertemuan kali ini terasa berbeda dari sebelumnya. Secara statistik, kedua tim masih seimbang. Dari 10 pertemuan terakhir, Madrid menang 4 kali, 2 kali imbang, dan 4 kali kalah. Bahkan beberapa kemenangan Madrid datang dengan drama panjang lewat perpanjangan waktu maupun adu penalti. Ini menunjukkan bahwa pertarungan mereka jarang berjalan mudah. Hampir selalu berakhir dengan tensi tinggi, adu mental, dan detail kecil yang menentukan. Bagi Alonso, laga melawan City bukan sekadar duel fase Liga. Ini adalah ajang pembuktian apakah ia bisa mematahkan dominasi Pep Guardiola di panggung yang paling bergengsi. Jika mampu mengatasi City, kepercayaan publik terhadap proyek barunya di Madrid akan melonjak drastis. Sebaliknya, jika Madrid kembali jadi korban keperkasaan City, Alonso bisa langsung berada di bawah tekanan hebat di musim perdananya. Dan bagi Madrid sendiri, City telah menjadi semacam bayangan yang tak bisa dihindari. Setiap musim, ketika mereka bertemu, cerita baru selalu tercipta. Kini, dengan Alonso di pinggir lapangan, Los Blancos berusaha menulis babak berbeda. Pertanyaannya, apakah Alonso mampu merusak dominasi mantan mentornya itu, atau justru harus menambah catatan pahit Madrid melawan mesin Guardiola? Selain Manchester City, Real Madrid juga punya cerita panjang dengan Liverpool di Liga Champions. Dalam 16 tahun terakhir, keduanya sudah bertemu 13 kali, termasuk 3 final yang jadi bagian dari sejarah besar turnamen. Duel Madrid-Liverpool hampir selalu menghadirkan drama, entah itu dengan skor mencolok, aksi heroik individu, atau momen kontroversial yang jadi bahan pembicaraan bertahun-tahun. Menariknya, hanya pada musim 2014 mereka bertemu di fase grup. Sisanya, duel kedua tim selalu terjadi di fase gugur, di mana tensi laga jauh lebih tinggi. Bahkan, musim lalu, Liverpool sempat menundukkan Madrid 2-0 di Anfield pada bulan November. Kini, mereka dijadwalkan kembali bersua di stadion yang sama dalam beberapa pekan mendatang. Sebuah pertemuan beruntun di Anfield yang jarang sekali terjadi sepanjang sejarah Liga Champions. Namun ada aturan khusus dari UEFA yang membuat pertemuan semacam ini tidak bisa terjadi terlalu sering. Regulasi menetapkan bahwa jika dua tim bertemu di 2 musim beruntun dengan venue yang sama, maka pada musim ketiga mereka dilarang kembali bermain di stadion tersebut. Tujuannya jelas, menjaga keseimbangan kompetisi sekaligus menghindari pengulangan yang membuat turnamen terasa monoton. Artinya, jika Liverpool dan Madrid kembali bertemu pada musim 2026/27, laga itu tidak lagi bisa dimainkan di Anfield. Sebaliknya, UEFA sudah menyiapkan alternatif. Santiago Bernabeu akan menjadi venue yang wajib digunakan. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi bagian dari upaya UEFA menjaga nilai kompetitif dan variasi turnamen agar setiap musim tetap menghadirkan rasa segar. Bagi Madrid, aturan ini mungkin tak jadi masalah besar.
Mereka sudah berkali-kali menunjukkan bahwa dimanapun bermain, mental juara mereka bisa berbicara. Justru, setiap kali bertemu Liverpool yang dipertaruhkan lebih dari sekadar 3 poin atau tiket lolos. Ada gengsi, ada sejarah, dan ada tradisi rivalitas yang semakin mengakar dalam narasi besar Liga Champions. Tantangan Real Madrid di bawah Xabi Alonso jelas tidak main-main. Sejak awal ia sudah harus berhadapan dengan lawan-lawan kelas berat di Liga Champions. City, Liverpool, Juventus, hingga tim-tim yang dikenal sering bikin kejutan seperti Benfica dan Monaco, semuanya akan jadi ujian berlapis. Buat pelatih baru, kondisi seperti ini bisa jadi tekanan yang menghancurkan. Tapi di sisi lain, justru inilah kesempatan terbaik Alonso untuk membuktikan diri bahwa dia memang layak duduk di kursi paling panas di Eropa. Madrid bukan tim yang asing dengan tekanan. Sepanjang sejarah, mereka selalu menemukan cara untuk bangkit bahkan di situasi paling sulit. Bedanya kali ini, mereka melangkah dengan wajah baru. Alonso datang membawa filosofi segar, berusaha menyeimbangkan warisan tradisi Madrid dengan pendekatan modern yang lebih taktis. Jika ia berhasil menemukan formula yang tepat, Real Madrid bukan hanya bisa melewati fase ini, tapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan. Pertanyaan besar yang kini menggantung, mampukah Xabi Alonso menaklukkan semua rintangan ini? Jika berhasil, ia bukan hanya meloloskan Madrid ke fase berikutnya, tapi juga meraih pengakuan penuh dari publik Bernabeu bahwa era barunya layak diperhitungkan. Kemenangan demi kemenangan akan menghapus keraguan dan menjadikan dirinya simbol kebangkitan Madrid setelah masa transisi panjang. Namun jika gagal, cerita bisa berbalik arah. Segala ekspektasi bisa berubah jadi tekanan yang membakar dirinya sendiri. Liga Champions tidak pernah menunggu, dan Madrid tidak pernah memberi waktu panjang bagi pelatih yang tersandung terlalu awal. Semua akan kembali ke satu hal, apakah Alonso siap menjadikan musim ini sebagai batu loncatan menuju kejayaan atau harus menelan kenyataan pahit di panggung paling megah Eropa?